Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat pena yang berbahagia. Kembali lagi bersama kami di acara Peram Pena Ramadan. Masih puasa pertama itu menunya harus mewah. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh beberapa guru-guru kita yang tampan dan juga yang cantik. Sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih guru-guru kita. Yang pertama ada namanya Ibu Rahayu. Say hi Ibu Rahayu. Nah, Ibu Rahayu ini adalah guru yang cekatan pemirsa. Kemudian sampingnya lagi ada ibu yang paling manis ini, namanya Ibu Fiska. Juga sampingnya ini ada ibu yang cantik. Ibu siapa, Bu? Mana? Oh, Bu Ana. Nah, ini nih guru yang paling fenomenal di SLB Pelita Nusa. Ibu siapa namanya? Perkenalkan dulu. Fenomenal Ibu ya. Saya dengan Bu Vina. Kita perkenalkan sekali lagi guru kita yang laki-laki yang ganteng ini. Namanya siapa, Pak? Perkenalkan, nama saya Arif. Kembali ke topik kita tadi, bahwasannya kenapa sih berpuasa di hari pertama itu menunya itu harus spesial? Karena sih berdasarkan mewah spesial. Spesial itu kan bisa jadi ada kolak ya, Bu ya. Iya, tidak mesti mewah. Nah, ya ada juga cendol ya, Bu Vina ya, cendol. Oh, kalau channel ke Bu Vina ya, Pak ya? Karena Bu Vina ini dia kemarin mau pakai cendol. Kemudian juga mungkin ada juga yang mau buat es tebak gitu kan, kita suka es tebak. Ini sahur kita tidak menyediakan es tebak. Oh, iya. Sahur tidak menyediakan es tebak untuk sahur. Apakah karena puasa pertama itu adalah hari spesial pemirsa, atau karena rasa hormat kita menyambut bulan suci Ramadan? Nah, untuk mengetahui kenapa sih kok menunya itu harus spesial, atau juga apakah ada dalil-dalil ataupun alasan yang lebih spesifik itu apa? Nah, kita bisa bertanya sama guru-guru sekalian di sini. Yang pertama mungkin saya akan bertanya kepada Ibu Fiska. Kira-kira apa yang membuat puasa Ramadan pertama itu spesial? Ya, Pak ya. Apa itu? Kira-kira. Kalau Bapak bertanya dengan Siska, karena Siska masih tinggal dengan orang tua, jadi Siska dan orang tua Siska tuh tidak hobi masak ya Pak. Jadi rasa-rasanya menu Ramadan dengan menu hari-hari biasa saja, sama saja. Ya. Spesial itu tergantung orang ya, Bu Fiska ya. Kebetulan orang tua Siska tidak pintar memasak banyak. Tapi tetap ada menu ya. Ada. Cuma memang warna makin ke belakang iya. Indomie. Sama ide ya, anak. Jadi Indomie ini guys itu masakan yang paling merakyat, bukan hanya untuk anak kos tapi juga untuk orang tua yang ingin menghemat dana. Tapi itu menu spesial tuh, Pak. Menu spesial itu kan. Untuk anak kos itu luar biasa sekali. Kemudian kalau menurut Bu Rahayu, kenapa bulan puasa pertama itu di hari yang pertama itu puasa kita harus menyediakan menu-menu yang spesial ataupun menu-menu yang mungkin karena sebuah opening daripada puasa ya, opening berbuka puasa. Kira-kira apa menurut Bu Ayu? Intinya kenapa di awal puasa itu harus mewah, harus spesial. Sebenarnya sih kalau saya pribadi untuk menu, terutama untuk buka puasa gitu kan, ya nggak mesti harus mewah atau banyak. Nah, yang punya spesial kan kadang-kadang banyak, ada buah lengkap, ini lengkap semua. Kalau saya sih ya biasa aja. Mungkin ada sebagian orang yang seperti itu, gimana ya? Ya, beda-beda setiap orang. Tapi kalau menurut saya ya biasa aja, kita bawa puasa, menunya ya apa yang ada aja. Ya, Bu Ayu ya. Yang penting tuh ada buah, kurma, semangka, minum air putih. Kalau mau buah yang lebih lagi, tambahin air gula, pakai kopi atau nama cincau. Jadi itu tergantung selera masing-masing sih, setiap keluarga kan punya menu yang berbeda-beda. Sahur gitu juga, yang penting tuh ada nasi, ada lauknya, lauk pauk, ada sayur.
Yang penting sehat. Spesial menurut orang kan setiap orang berbeda-beda. Kalau menurut saya. Nah, kembali ke Bu Ana Okvira, ini saya ingin bertanya, kira-kira definisi daripada berpuasa dengan menggunakan menu yang spesial itu, definisinya menurut Bu Ana itu bagaimana? Saya tadi kembali ke pertanyaan awal Pak ya, mengapa hari pertama? Jadi kalau saya ngambilnya dari perkataan pertama Pak, biasanya di mana-mana itu yang namanya pertama itu pasti istimewa. Jadi itulah makanya mengapa orang Indonesia menspesialkan di hari pertama, karena ada kata pertama tadi Bapak. Perdana. Perdana. Jadi nanti kalau hari kedua dan ketiga keempat sudah mulai menyesuaikan dan agak sedikit berkurang lah spesialnya sampai akhir. Kalau saya sih begitu. Oke pemirsa, saya ingin bertanya sama Pak Arif dulu. Jadi puasa pertama itu dengan menggunakan menu yang spesial, menurut Pak Arif itu bagaimana? Kalau menurut saya kan, spesial itu kan tergantung bagaimana orang menganggapnya. Mungkin menu mewah itu karena kebiasaan mungkin Pak. Karena setiap bulan suci Ramadan, awal puasa, antusias orang untuk menyambut bulan puasa itu sangat besar Pak. Karena dia semakin ke ujung makin berkurang karena mungkin ada aktivitas yang punya. Kalau di awal kan mungkin hari libur Pak, kebanyakan orang puasa di awal tuh kan libur-libur tuh, keluarga ngumpul bareng semua. Nah, jadi 10 itu lengkap, banyak istimewa. Nah mungkin itu Pak, karena saya masih tinggal sama orang tua. Masih tinggal Sama kayak sama Rizka ya. Oke, terakhir saya mau menanyakan kepada Bu Vinanda. Jadi dalam menanggapin berbuka puasa itu tuh sebelumnya sebelum saya menanyakan pertanyaan kita, menurut Ibu buka puasa yang paling enak itu pakai apa? Pakai air Pak. Kalau Air dulu Pak. Pokoknya air, karena kalau kita sedang berpuasa pasti yang pertama itu air Pak. Air Pak, mau dingin air Pak pokoknya. Iya. Terus menanggapin perihal berbuka puasa dengan menu yang mewah ya, dengan mewah yang mengatakan spesial. Bagi Bu Vina, definisi dari mewah dan spesial itu apa sih sebenarnya? Kalau menurut saya pribadi, mewah spesial itu dengan kata-kata ada menu. Kalau orang kan selalu berisyarat itu adalah makanan atau hidangan ya. Betul. Tapi kalau saya itu adalah suasana. Suasana di sana. Vibe-nya. Betul. Karena menu suasana termasuk menu kan? Betul. Betul ya? Betul. Setahun sekali, alhamdulillah kalau kita masih diberikan umur panjang, kita masih dapat melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu betapa istimewa. Istimewa sekali. Apapun yang kita rasakan pada bulan Ramadan itu istimewa. Jadi makanan sesederhana apapun itu tuh istimewa. Oke Bu Ayu, sepertinya kalau misalkan kita itu berbuka puasa hanya dengan hal-hal yang biasa saja, itu tidak menimbulkan giroh atau semangat kita untuk menjalani hari-hari. Apakah benar seperti itu, atau yang namanya puasa, semangatnya itu di puasa, nggak ada hubungannya dengan buka puasa? Menurut Bu Ayu itu bagaimana kira-kira statement-statement yang beredar di kalangan masyarakat? Ada bilang ganda nggak Pak? Saya gitu. Jangan bilang friend ya kan? Kalau friend aja. Saya puasa. Makan ya makan. Itu guys, kalau berpuasa jangan terlalu diambil pusing Bu Ayu. Puasa ya puasa. Tetap puasa tetap semangat puasanya, walaupun makannya cuma seadanya, Harus disyukurin. doang sampai kebetulan. Iya. Ya, gimana itu kita tetap harus bersyukur. Jadi nggak ada kaitannya kalau menu puasanya nggak mewah, puasanya udah semangat ya, males lah mau puasa gitu ya, nggak ada lauknya, kan sahur kayaknya enggak. Itu hanya statement-statement yang mudah di kalangan masyarakat ya teman-teman, karena pada hakikatnya puasa itu yang diujikan ya puasanya ya Bu ya. Ibadah, ingatnya dia ke Allah, jangan ingatnya hanya ke makanan aja. Tapi kalau untuk anak-anak kadang-kadang kalau makannya kayak gitu aja, Ya, besok nggak mau masak, nggak mau lah besok
belajar jadi orang susah gitu kan. Kayak kita bilang sudah puasa, nah belajar menahan puasa, belajar menahan rasa lapar, rasa haus. Kita ingatkan lagi ada loh nah orang yang lebih susah dari kita, makanya nggak seperti ini. Kita harus tetap bersyukur, kita tetap harus berpuasa. Tapi boleh request kok ya anak-anaknya loh. Boleh lah request. Mau makan apa nggak? Nanti rumah buatkan. Jadi pemirsa, berpuasa itu bukan hanya melatih dari segi fisik, mental, tapi juga karakter. Artinya apa? Dalam berpuasa ini kita sudah dilatih untuk menjadi orang susah. Biar nanti kalau jadi orang susah beneran kita terlatih. Ya, sebenarnya tidak seperti itu. Kita tidak belajar untuk menjadi orang susah, tidak. Tapi itu Harus puasa, merasakan. bukan merasakan. Kita juga harus mengingat ada loh orang yang hidup di bawah kita, gitu. Bukan belajar untuk menjadi orang susah, tapi belajar oh ada orang yang di bawah kita. Ya, makanya juga gak Bersyukur, ya. yang cuma makannya nasi aja. Nah, belajarlah dari itu. Kita belajar bersyukur, itulah belajar dari puasa. Jadi intinya simpati dan empati. Jadi, Ya, menumbuhkan rasa. puasa ini teman-teman itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama kita berlatih untuk bersyukur ya Bu ya. Berlatih untuk bersyukur, ternyata masih ada orang yang merasakan hal seperti ini setiap hari. Kalau kita cuma 30 hari saja, mereka setiap hari saudara. Maka barang siapa yang bersyukur maka Allah akan melipat gandakan rezeki. Bersyukur dan di saat itu ingat itu kalau bisa kita bersedekah, yuk kita Bersedekah. biar kita bisa merasakan apa yang kita makan, enak-enak. Ya. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lashadid. Amin. Jika kamu bersyukur dengan iman yang Allah berikan, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau kamu kufur nikmat, maka Allah sangat pedih. Itulah definisi dari puasa, itu kita latihannya seperti itu. Kalau kita jadi orang sukses, orang kaya, karena udah puasa tadi itu kita jadi tahu bagaimana rasanya orang susah. Jadi kita terpanggil rasa itu untuk bersosialisasi Bu ya. Ini diberikan bantuan sedekah, bantuan makanan para yatim piatu. Tapi kalau kita jadi orang susah, ya udah terlatih, udah biasa gitu kan. Jadi nggak perlu susah lagi. Kalau menjadi orang susah, kita tetap harus semangat bersedekah. Semangat sedekah. Apa yang bisa kita kasih? Walaupun kita susah, senyum itu juga sedekah. Oke pemirsa, demikian tentang yang kita bahas. Apakah menu di bulan puasa pertama itu harus spesial atau tidak? Ternyata dari sini kita ngambil kesimpulan bahwasanya yang terpenting itu bukan menu atau spesialnya, tapi di situ bagaimana kita menghormati, menspesialkan bulan puasa ini, bulan suci Ramadan, dan di hari awal yang pertama harus diawali dengan yang semangat dan juga istiqomah. Jadi intinya bukan di materialistisnya, tapi dalam nilai-nilainya, kehidupannya itu, nilai-nilai religinya, bagaimana kita menghormati hari kita. Oke pemirsa, tadi adalah sekian tanya jawab nih. Kenapa sih menu di bulan puasa pertama itu harus spesial? Jadi intinya spesial yang dimaksudkan di sini itu bukan dari materialistisnya, tapi jiwa kita dalam menyambut bulan suci Ramadan itu harus spesial. Ya mungkin dengan menghargai bulan Ramadan ini dengan menyajikan makanan yang nikmat dan juga dengan semangat yang luar biasa, itu sudah termasuk suatu hal yang luar biasa, suatu hal yang mewah, istimewa ya. Bahkan bersama keluarga, orang-orang yang dicintai itu sangat istimewa sekali pemirsa. Oke, jangan kemana-mana, nantikan podcast kami selanjutnya, tetapi Ramadan Positif dari SLB Blitar Pusat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.